Sinur Napinahan, Gabina Niula. Jadi mereka bertani, melakukan pertanian itu diimbangi dengan peternakannya. Jadi kotoran ternaknya digunakan untuk pertanian kemudian memberikan rumputnya kepada peternakan. Kenapa dulu petani di sini lebih makmur dulunya daripada sekarang? Karena mereka itu merawat alamnya. Kabupaten Dairi sangat bergantung dengan sektor pertanian, di mana perkembangan zaman dan tuntutan teknologi akhirnya membuat para petani sebagian mulai beralih menjadi petani yang mungkin sifatnya tidak organik. Nah, padahal di sini ada kearifan lokal yang mengajarkan mereka untuk bertani selaras alam, di mana menjaga lingkungan, kesejahteraan juga tercipta, dan juga kesehatan bisa dirasakan. Nah, ada satu istilah Sinur Napinahan Gabina Niula, Horas Jolma. Inilah kearifan lokal yang mereka jaga, di mana peternakan akan bersinergi dengan pertanian, dan juga pertanian akan mendatangkan kesejahteraan bagi peternakan dan juga petaninya. Nah, seperti apa pertanian selaras alam yang dilakukan oleh masyarakat Dairi? Dari Kota Sidikalang, inilah potret bertani selaras alam. Pertanian, salah satu sektor unggulan Kabupaten Dairi. Potensi lahan, ketersediaan air, iklim yang sejuk, idealnya membuat petani Dairi makmur. Sembari menggarap lahan pertanian, petani Dairi juga aktif beternak. Dulu, para petani Dairi mampu bertahan hidup dengan cara bertani selaras alam, tanpa tersentuh kimiawi. Baik pertanian maupun peternakan saling bersimbiosis, saling mengisi dan saling memberi manfaat. Hal ini membentuk kearifan lokal bagi petani di Dairi. Istilah ini sudah ada dari dulu. Nah, jadi sebelum ada revolusi hijau tahun 70-an ya, revolusi swasembada pangan itu. Nah, kemudian sebenarnya petani semua sudah menerapkan itu. Itu yang kita sebut Sinur Napinahan Gabina Niula. Jadi mereka bertani, melakukan pertanian itu diimbangi dengan peternakannya. Jadi kotoran ternaknya digunakan untuk pertanian kemudian memberikan rumputnya, kemudian memberikan sayurannya, daunnya itu kepada peternakan. Kalau kita bandingkan dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu ada sebuah solidaritas antar petani. Jadi setiap mereka memulai usaha pertanian, kemudian mereka melakukan panen, itu mereka lakukan bersama-sama. Itu kalau bahasa lokalnya disebut marsiada pari namanya. Jadi mereka bersama saling membantu. Kalau misalnya ada seorang petani yang panen, mereka kan bantu bersama. Dan giliran yang lain panen, mereka bantu. Tanpa uang. Nah, persoalannya sekarang luar biasa. Marsiada pari tadi sudah berganti. Itu berganti dengan apa yang namanya marhari-hari. Jadi marhari-hari artinya setiap petani yang datang bekerja itu diupah dengan uang. Tidak lagi ada solidaritas bersama, tidak ada lagi keinginan untuk saling meringankan beban, tetapi semua diukur dengan uang. Nah, ini juga yang kita lakukan dengan Petrasa sekarang hadir itu dengan membangun kredit union juga, karena itu bentuk solidaritas dalam rangka menyelesaikan persoalan modal. Sampai akhirnya masuk babak revolusi hijau tahun 1950 sampai 1980. Para petani secara global, termasuk di Dairi, sebagian mulai bertani praktis untuk meningkatkan jumlah produksi, memanfaatkan pupuk kimia. Ini menjadi masalah dalam dunia pertanian sampai hari ini. Ongkos produksi kebutuhan pupuk tinggi dan kualitas alam mengalami penurunan sebab dampak kimiawi yang ditimbulkan. Kita mendorong petani bagaimana juga petani harus menyiapkan atau mewariskan tanah yang sehat untuk anak-anak mereka, memberikan mereka pengetahuan tentang pertanian organik menggunakan sumber daya yang lokal. Lantas fenomena ini menyentuh kepedulian para aktivis, akademisi, dan teolog.
Mereka akhirnya mengusung pengembangan teknologi dan ekonomi rakyat selaras alam, disingkat Petrasa. Yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 2001 dan membawa misi mengembalikan kearifan lokal bertani selaras alam di masyarakat Dairi. Petrasa berusaha hadir dari hulu sampai ke hilir, karena persoalannya dua-duanya, dari hulu dan ke hilir. Nah, satu budidaya tadi yang mau kita perbaiki, dan misalnya bagaimana mengalihkan mereka dari kimia kemudian ke organik, dan yang kedua untuk menjawab juga soal itu tadi, soal pasar ya, soal pasar. Petrasa sudah mendampingi sebanyak 105 kelompok. Untuk yang konsisten bertani organik, ada 50 orang petani pada komoditi kopi, 30 orang di produksi sayur-sayuran, dan 15 orang bertani padi organik. Normal Boru Pakpahan adalah petani dampingan sekaligus kader Petrasa dari kelompok Ebenezer, Kecamatan Lei Parira. Sejak 2017, ia mulai menerapkan konsep bertani selaras alam, menjadi narasumber edukasi pertanian organik, khususnya kebun keluarga. Pakpahan, petani sayuran organik. Berjulu aku sebelum pekarangan aku di kebun sayuran di Lahangkon 4 hari 4 meter. Jadi sebelum mereka ajak bertani organik ataupun beternak organik, sebelumnya kita mengajak mereka untuk pelatihan dulu. Pelatihannya berupa kalau misalnya dia berminat di kebun keluarga, petani kita berminat di padi ataupun di kopi, kita memberikan pelatihan pembuatan bokasi dulu, pembuatan pestisida nabati supaya ada sumber kebutuhan untuk tanamannya. Kalau repotnya lebih repot yang tanaman organik, Mas. Karena membutuhkan tenaga yang banyak, prosesnya lama. Kalau kimia, kita tanam kayak gini, terus kita beli pupuk dari toko, kita taburkan, 1 minggu sudah nampak reaksinya. Tapi karena kesehatan, kita membutuhkan kesehatan lah kita. Lebih penting kita kesehatan kita daripada yang memakai kimia kita itu nggak bagus. Dulu di lahan saya ini kopi Ateng atau kopi Arabica, tapi sudah didampingi Petrasa saya mengolah lahan saya ini menjadi sayuran organik. Manfaatnya sama saya, pertama melestarikan lingkungan. Lingkungan saya sudah indah dan bersih. Kedua, menambah gizi pada kami. Jarak-jarak 2 minggu lah saya tanam. Contoh udah saya tanam di sini kangkung 2 minggu sekarang. Umur 1 bulan ini nanti sudah dipanen. Terus ini sudah saya bibitkan sawi manis. Habis itu nanti dipanen, terus sawi manis ini yang kubibit ini kumasukkan lagi ke situ. Itu pola tanam saya. Konsumen kita meminta bermacam-macam sayuran. Nah, dari situ kita lihat jika mereka semangat, kita akan mendukung. Dan juga dari situ kita bisa memberikan berupa bantuan. Misalnya untuk kebun keluarga kita memberikan jaring atau gembor. Nah, untuk peternak yang berniat untuk melakukan peternakan organik, misalnya di ayam, kita membantu juga support ayam, anak ayam. Tapi nanti hasilnya akan dibalikkan lagi ke Petrasa. Nah, kalau untuk pertanian itu kita nggak ada pengembalian. Karena jaring, gembor, dan juga benih sayuran dan juga benih padi, kan itu untuk dipakai untuk selamanya gitu kan. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi kita memberinya secara gratis kalau untuk
kebun keluarga dan juga padi Bawang organik. merah, bawang putih, terus gula merah 4. Oh, banyak juga berarti Iya, Neng ya. difermentasi selama 3 minggu juga. 3 minggu juga. Jadi kita mengambil produk itu setiap hari Selasa, kita jemput langsung dari petani dan harganya itu sangat berbeda dengan pasar. Contohnya kangkung 1 kilo itu 5.000, sementara kalau di pasar itu satu ikat dia 2.000. Nah, kalau Petrasa menjual ke konsumen itu setiap hari Rabunya, dan konsumen itu udah ada juga yang konsisten karena mereka pecinta organik. Jadi mereka tidak masalah dengan harga yang udah ditentukan oleh Petrasa. Yang tadinya kita membuat harga sayuran itu 1 kilo 5.000, kalau kita menjual ke konsumen itu 1 kilo itu 10.000. Kalau minatnya sekarang meningkat, kenapa aku katakan meningkat? Karena kemarin 1 minggu yang lalu Bupati memanggil dari kami beberapa staf untuk mengatakan ketersediaan produk sayuran terkhusus. Karena Bapak Bupati juga mau membuat kontrak supaya produk sayuran organik itu dikonsumsi juga di pendopo. Kita ke produksi lebih tinggi dan menambah kesehatan masyarakat. Terus lebih banyak mengkonsumsi sayuran organik. Kami petani komunitas kebun keluarga semakin banyak untuk membudidayakan pertanian organik. Pertanian kopi Arabica organik Depinagar bisa dijadikan kiblat ukuran keberhasilan Petrasa mendampingi kelompok petani. Tari Horang adalah kader Petrasa yang mempertahankan kearifan lokal Gabena Niula Sinurna Pinahan pada konsep pertaniannya. Sejak 2008, ia bertani kopi organik, diselingi berternak kambing dan lebah untuk kebutuhan kompos dan penyerbukan. Usahanya berbuah manis. Depinagar telah mensejahterakan kehidupan keluarganya, sekaligus mengharumkan nama kota Sidikalang lewat biji kopi organik terbaik. Takengon Aceh Tengah menjadi acuannya bertani organik selama ini dengan varietas kopi Sigara Rutang. Yang organik itu sudah aman. Amannya kita tidak banyak mengeluarkan dana keluar. Kita tidak, apalagi kita tidak terhisap oleh penyakit, racun. Dan di organik itu dulu pun karena sudah organik. Jadi kita, perlakuan kita, kenapa dulu petani di sini lebih makmur dulunya daripada sekarang? Karena mereka itu merawat alamnya, tidak merusak. Kalau ada sekarang kan itu herbisida.
untuk pembersihan lahan. Langsung semprot. Apa dampaknya? Kita lihat tanaman kopi banyak meranggas. Itu salah satunya. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, kita sudah tidak menebangi kayu, tanam pelindung supaya kita berteduh pun di situ, berkegiatan pun kita di situ enak, ya kan? Nah, tanaman itu pun kita lihat perkembangannya sangat bagus. Jadi kenapa saya kembali ke kopi? Saya lihat kopi dari dulu pun sudah ternama. Dan kopilah yang membawa nama Sidikalang ini sebenarnya. Termasyhur kopi ataupun Sidikalang itu penghasil kopi terbaik. Pendampingan yang dilakukan sekarang itu karena Bapak Ibu ini kan masih artinya terbatas untuk pasarnya produk mereka. Karena ini kan lain pembibitan kemudian ke budidaya kopi secara organik, kemudian selanjutnya itu terus di pasca panen. Jadi artinya dalam budidaya kopi organik itu masyarakat di sini artinya yang tergabung dengan Depinagar ini mereka tidak tergantung lagi dengan pupuk kimia. Jadi kering dia gara-gara tangan itu. Jadi penyet gitu dia. Penyet dia. Jadi pertumbuhannya pun jadi kurang nanti, Pak. Iya, ini daunnya pun dipegang nggak apa-apa. Nah, pakai. Karena akarnya dua. kan beda sama itu akar tunggang. Akar tunggang. Ini Oh, ada ini yang dua kesini, akarnya. ada yang kesini. Ini harus langsung. Nah, jadi ini dia bibit yang sudah kita cabut dari tempat penangkaran di sini. Jadi kita harus milih bibit yang juga harus berakar tunggang seperti ini. Nah, karena ini akan menunjukkan pohon yang buahnya nanti akan banyak. Nah, tadi juga ada yang kita langsung patahkan ya, karena akarnya itu ada dua gitu. Nah, seperti ini. Ini akan kita patahkan karena ini nggak akan menghasilkan buah yang banyak gitu. Jadi ini kita akan tanamkan nanti di polybag. Udah bisa kita tanam, Bu, ini? Oh, bisa, Sudah ya, Bu ya? Yuk. Yuk kita tanam, Bu. Yuk. Abang udah sering ya. Ini harus dipotong. Ini potong lagi, Bu. Ya, sini. Terus jalan-jalan gimana, Bu? Masukkan lagi. Apa ini enggak dipegang? Potong. Ini. Oh, daunnya ini pegang. Nah, ini pencet sama itu. Kena akarnya. Udah? Untuk memperkaya unsur hara tanaman, otomatis itulah makanya kita sediakan ataupun kita beli ternak. Dari ternak itu nanti bisa menjadi kompos. Kalau dipersenkan dia, bolehlah saya katakan karena saya tidak ada perlakuan lagi kimia, dari saya sudah full semua organik. Karena sudah kita ikuti alamnya, yang namanya hama bubuk tadi, dan banyak meranggas kopi, itu sudah berkurang. Resiko yang pertama yang dihadapi petani itu adalah yang pertama bagaimana mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal di awal gitu. Jadi artinya ketika mereka mau melakukan sekarang pertanian organik dan lahan itu digunakan dulunya dengan kimia, pasti hasilnya drastis menurun. Artinya bisa langsung dipangkas setengah gitu. Artinya hasilnya 100 kilo menjadi 50 kilo seperti itu. Jadi artinya di situ tadi yang kusampaikan harus ada kesiapan mental. Istilahnya produksi kopi yang dulunya Pak Tarihoran itu sedikit, sekarang sudah bertambah dan hasilnya juga. Artinya kalau dulu kalau dilakukan perambangan seperti itu, ya banyak yang tenggelam itu hanya sedikit seperti itu. Jadi yang dirambang itu jadi banyak yang terbuang seperti itu. Tapi sekarang dengan perlakuan organik, artinya buahnya jadi padat seperti itu. Gogope mencari harian yang bertari dapat sekolah geleki naik kondo sekolah dosa timbo-timbona anak nina tula gogoki arhoi hoi piawi nang da tuduluk tuteruan sabi ya pabagakku Udah bagus pertumbuhan kopinya. Dan kalau kita dalam penjualan pun kita bilang ini organik, saya ya perlakuan organik yang saya lakukan ini. Mereka itu senang dan itu nilai juga kepada kita.
dari diri kita sudah kita jamin. Tapi konsumsi, orang yang mau membeli kopi kita masih bertanda tanya, kan kayak gitu. Mereka kita suruh datang kemari. Atau kalau dia bisa membedakan di rasa itu nanti, yang organik dengan tidak organik, itu bisa kita ceritakan. Tapi kalau mereka belum juga puas di situ, ya kita suruh datang kemari, biar dilihat semua proses yang ada kita lakukan di sini. Petrasa karena mereka itu kan programnya adalah untuk lingkungan, jadi itu sudah saya paham dengan pikiran saya juga. Petrasa menjadi kawan mitra kita dalam bertani organik, karena Petrasa itu lembaga yang ada di daerah ini yang selalu mendampingi oleh petani yang berpikir tentang bagaimana cara bertani organik. Nah, jadi kita dengan Petrasa sangat enak dan sangat banggalah kita sebagai dampingan dari Petrasa, karena mereka datang ke kita itu bukannya kita gaji mereka, tapi mereka siap untuk melayani kita apa yang perlu bimbingan dari mereka. Contohnya salah satunya adalah di lingkungan hidup. Contohnya lah kan, jangan merusak lingkungan. Contohnya, salah satu contohnya kita harus menghidupkan tanaman-tanaman yang seperti tanaman-tanaman pelindung. Tanaman kopi harus berpelindung. Tidak boleh perawatan kopi ataupun penyiangan tidak boleh memakai herbisida. Jadi kita selalu diingatkan di situ. Jadi sehingga kita saat mau melakukan pun, melanggar pun, karena kita ada kontak dengan mereka itu, sehingga terpikir, iya ini salah ini, tidak boleh, harus, karena apa yang disampaikan mereka ke kita itu gunanya untuk kita, bukan untuk mereka. Pemasarannya mereka juga sudah membantu pemasaran, baik di green bean maupun di roasting. Jadi kita sudah hampir 3 tahun dengan adanya home industry, kita kerjasama dengan mereka memasarkan semua produk yang ada di sini. Setelah diadakannya Festival Kopi tahun 2017, kita mendapatkan juara 1 Festival Kopi di Sidikalang, dan dapat juara 1 lagi Festival Kopi yang diadakan di Sipinsur tahun 2017 juga. Pengalaman kami bagian dari cerita Anda. Benar-benar kita lihat, kita berikan pemahaman, edukasi kepada konsumen. Ini loh yang benar-benar kopinya dari Lepinagar yang diproduksi ini gitu. Jadi kemudian kita juga memberikan ini diproduksi secara organik, karena memang yang selama ini kan banyak kopi-kopi yang mereka lihat di pasaran gitu kan, yang beredar itu, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul daripada kopi tersebut. Jadi ini jelas kita langsung menyampaikan secara sejujurnya kepada konsumen supaya mereka meminati kopi Lepinagar itu. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.